Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Akhwati fillah, hayyakum jami'an tahiyatul Islam, tahiyyatu mubarakatuh billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas rahmat dan izin Allah saya bisa hadir di tempat ini. Dan sebelumnya mohon maaf, saya juga tidak tahu kok jadi lupa gitu ya. Saya juga tidak tahu kenapa panitia juga lupa mengingatkan saya gitu ya. Saya juga lupa mengingatkan panitia untuk mengingatkan saya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semuanya, dan semoga untuk juga membukakan pintu maaf bagi saya. Khatifillah rahmatullah. Ya, waktu kita tinggal 25 menit. Tadi saya juga kira-kira waktunya cukup gak ya untuk menjelaskan ini. Saya membawakan buku contoh saja. Saya tidak tahu mungkin ada di antara antum yang sudah memiliki buku ini tentang 30 sirah tokoh wanita tabi'in yang ditulis oleh beliau Syekh Ahmad Khalil Jum'ah. Judul aslinya adalah Nisa min Asli Tabi'in, wanita di masa tabi'in. Dengan judul yang sama, penerbitnya Ali Al-Qasam. Buku ini cukup bagus dengan berbagai ulasan dan referensi yang bagus pula. Jadi kalau ingin tahu semuanya nanti tinggal baca saja. Kalau saya jelaskan semuanya ini butuh waktu 1 hari. Antum siap mendengarkannya? Antum siap, saya tidak siap. Alhamdulillah, rahmatullah. Insyaallah sebelum kita masuk ke tema ini ada 3 hal yang mudah-mudahan pembuka atau mukadimah ini bisa menghantarkan kepada kita kepada figur-figur atau tokoh-tokoh di masa tabi'in. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan setiap hamba yang beriman dan beramal soleh. Allah tidak mempedulikan apakah itu laki-laki ataupun juga wanita. Sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97 itu, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapapun orang yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sehingga kemudian apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat itu menjadi satu pemicu di antara kita semuanya. Ini kan sesungguhnya laki-laki dan wanita bisa bagian dari pesaing di dalam fastabiqul khairat. Karena ketika Allah telah memuliakan wanita itu, ada pemikiran-pemikiran yang muncul, atau mungkin persepsi-persepsi yang muncul di antara kita semuanya, bahwa seakan-akan wanita itu tidak bisa seperti laki-laki untuk menggapai salah satu di antara adalah ketokohan dan keteladanan. Tetapi kalau menurut pengkajian saya sendiri, justru wanita itu bisa menjadi sumber tauladan, bukan hanya laki-laki. Kenapa? Ini dibuktikan dengan kisah-kisah para perawi hadis dari kalangan wanita. Salah satu di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri sekaligus sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menempatkan gelar Ummahatul Mukminin. Nah, begitu juga di masa tabi'in, itu juga banyak di antara mereka yang menggali ilmu pengetahuan.
Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sepeninggal Nabi Muhammad SAW, beliau adalah referensi di dalam setiap fatwa yang berkaitan dengan umat Islam. Apakah itu masalah fikih, apakah itu juga hal yang berkaitan mengenai tentang sosial dan kemasyarakatan, atau juga hal-hal yang berkaitan mengenai tentang ijtihad dan nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya lihat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya wanita terkadang bisa melampaui apa yang tidak dicapai oleh laki-laki. Wanita bahkan jauh lebih cepat apa yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Belum lagi nanti wanita yang sudah ditakdirkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kondisi yang juga tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Seperti memberikan ASI kepada anak, bisa dilakukan laki-laki? Tidak bisa. Kalau bisa, subhanallah, keajaiban dunia di zaman sekarang. Itu pahalanya jauh lebih besar. Maka ketika ada seseorang yang kemudian berhaji dan menggendong ibunya, mulai dari rumah sampai ketika tawaf, ketika sa'i, ketika berangkat ke Arafah untuk wukuf dan segala itu, selesai prosesi haji, orang ini bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, apakah seperti ini aku sudah bisa dikatakan birrul walidain? Apa kata Umar? Tidak, belum bisa. Sampai engkau menemukan ibumu sebagai seorang hamba saya dan setelah itu kau merdekakan. Ini menunjukkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keistimewaan yang sangat besar, sangat mulia terhadap seorang wanita yang tidak Allah berikan kepada seorang laki-laki. Nah, rahimahullah. Nah, sehingga kemudian inilah yang salah satu yang menjadi motivasi, dan Rasulullah hingga memuji wanita Ansor. Kenapa? Para wanita Ansor itu mereka berani bertanya kepada Nabi sekalipun itu masalah privasi, masalah-masalah sangat pribadi bagi wanita. Salah satu di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, Allah itu kan tidak malu terhadap sesuatu yang benar, ya. Dan seorang wanita yang bertanya, ya Rasulullah, bila ra'atil mar'ah, ketika wanita itu melihat sperma di dalam umbinya, apakah dia juga wajib mandi? Apa jawab Rasul? Bila ra'atil mar'ah, betul, dia wajib mandi ketika dia melihat sperma. Ikhtilaf. Coba, ada nggak akhwat sekarang ini yang berani bertanya kepada seorang ustaz masalah pribadi seperti ini? Malunya 10 kali lipat. Penempatan malu itu harus tepat. Ini kepada Nabi pertanyaannya. Dan Rasulullah SAW pun juga ketika menjelaskan mengenai tentang masalah haid misalnya, mohon maaf, ini juga hal-hal yang sangat pribadi. Tapi Rasulullah menjelaskan dengan cara lugas. Bahkan satu ketika kemudian kita membaca buku-buku fikih yang menjelaskan mengenai tentang hal-hal yang bersifat wanita, itu sungguh sangat indah. Artinya, hal-hal yang bersifat ilmu pengetahuan itu, sifat malu, rasa malu, jangan sampai menjadi penghalang untuk melampaui kemuliaan. Nah, kalau saya lihat ada beberapa hal yang ini menjadi satu, ini kan masalah pemikiran, mohon maaf. Dengan alasan malu, kemudian seseorang enggan untuk belajar. Saya ingin contohkan, ini penulisnya seharusnya kan seorang wanita yang menulis buku ini tentang An-Nisa di asli sahabat, nisa di masa generasi tabi'in, An-Nisa di asli tabi'in, itu kan seharusnya seorang wanita. Bahkan yang bicara di hadapan itu, yang bicara tentang wanita seharusnya juga seorang wanita, seharusnya. Tidak tepat kalau ada laki-laki yang berbicara, karena rasa kewanitaan itu nanti tidak ketemu. Maka yang terjadi adalah subjektif seorang laki-laki terhadap wanita, dan itu selain protes wanita itu. Jadi pembentuknya. Nah, alhamdulillah, kemuliaan yang telah Allah berikan ini
sesungguhnya bisa menjadikan modal bagi antum semuanya para wanita untuk bisa mengejar sesuatu yang jauh lebih mulia, jauh lebih hebat yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Contohnya karena itu wanita bisa menjadi sumber ketauladanan. Aisyah radhiyallahu anha, apakah para istri Nabi yang bisa dijadikan sumber tauladan hanya Aisyah? Tentunya tidak. Banyak. Semua istri Nabi Rasulullah SAW yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhum itu sesungguhnya adalah para tauladan di dalam semua hal. Hanya saja memang Allah memberikan kelebihan terhadap Aisyah radhiyallahu anha, kecerdasan, sehingga beliau menempati perawi terbanyak setelah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau perawi hadis terbesar, maaf, itu Abu Hurairah bukan Ibnu Umar. Abu Hurairah, kedua Ibnu Umar, ketiga kemudian Aisyah radhiyallahu anha, baru yang lainnya. Khadijah, apakah ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh beliau? Bahkan hadis yang mengenai tentang awal pertama kali turunnya wahyu itu yang cerita adalah Aisyah, bukan Khadijah. Kenapa demikian? Kegigihan Aisyah untuk mendapatkan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melampaui rasa malunya. Dan ini bisa untuk lakukan. Ini bisa untuk lakukan. Aisyah menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lama, tetapi ilmu yang telah beliau dapatkan melampaui semua sahabat generasi awal bersama dengan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah ini. Kemudian yang kedua, nanti kita bisa lanjutkan ya, tanya jawab ya sampai jam 8 saja. Ini tinggal 15 menit. Opini yang dikembangkan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara adalah emansipasi wanita atau kemudian gender. Pemahaman gender di dalam Islam tentunya berbeda dengan apa yang mereka pahami. Namun sayang, orang yang beriman kepada Allah terkadang terpengaruh dengan pemikiran orang yang tidak beriman kepada Allah. Siapa yang salah? Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah, beliau melakukan analisa yang cukup bagus, buku yang ditulis oleh Al-Shuqqah dengan judul Tahrirul Mar'ah. Buku ini pun juga sudah diterjemahkan dengan judul Kebebasan Wanita. Ini sebenarnya buku wajib bagi antum untuk dibaca. Beliau memberikan apresiasi, walaupun juga ada beberapa kritikan. Tetapi apresiasi yang diberikan oleh beliau mengenai tentang tulisan-tulisan yang diangkat oleh Abu Shuqqah mengenai tentang kebebasan wanita, dan itu cukup tebal begitu, mungkin berjilid-jilid, ada 3 atau 4 jilid. Itu sesungguhnya menunjukkan tidak ada cerita buku tentang kebebasan laki-laki, tidak ada. Yang ada adalah kebebasan wanita. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Abu Shuqqah itu sungguh sangat kuat dan sangat argumentatif. Akhirnya itu menunjukkan bahwa sesungguhnya wanita memiliki nilai lebih dibanding dengan laki-laki. Maka pada saya cerita kepada di forum ini pula mungkin di beberapa waktu yang lalu atau di berbagai tempat, seandainya aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan aku untuk menjadi wanita. Aku ingin jadi wanita. Kenapa demikian? Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada wanita itu membuat saya iri dengan para wanita. Subhanallah. Bagaimana mungkin orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menghantam umat Islam bahwa Islam itu tidak menghargai gender, sehingga kemudian perlu ada kesetaraan gender, sehingga kemudian wanita-wanita itu kemudian harus diprovokasi untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita. Nah, maksud saya begini, bapak-bapak sekalian rahmatullah dan ibu-ibu juga, Islam telah memberikan alur bagi para wanita untuk mendapatkan kemuliaannya. Merasa cukuplah dengan itu. Merasa cukuplah dengan itu. Para pembuka sejarah masa lalu seperti Aisyah radhiyallahu anha dan juga yang lainnya, dan juga tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini,
Itu adalah orang-orang yang mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang yang melawan alur. Qanaahlah, merasa cukuplah dengan apa yang telah Allah tetapkan terhadap aturan-aturan itu kepada para wanita. Insya Allah kemuliaan itu akan didapatkan. Dan sesungguhnya mulai dari ini, mulai hari ini, antum bisa mulai merancang untuk menulis sejarah. Sejarah yang bisa dibuka oleh para wanita untuk membuka pemikiran-pemikiran orang yang tumpul, sehingga mudah mereka menganggap remeh terhadap wanita-wanita Islam. Bahkan pemikiran-pemikiran ini itu masuk, mohon maaf, termasuk di Timur Tengah juga terjadi gerakan, ya kalau di Indonesia apa namanya ya, gerakan gender ya, kesetaraan gender. Di Saudi pun juga sempat ada. Saya tidak tahu ini masih kuat atau tidak. Mungkin kalau di Saudi Arabia, mohon maaf, kultur sosial masyarakatnya memang mengharuskan begitu, sehingga fatwa yang terjadi yang ada di sana adalah tidak bolehnya wanita itu menjadi supir. Itu masih kuat ya. Fatwa itu belum dicabut. Sekalipun pemerintah meminta kepada Majelis Ulama Saudi atau Lajnatul Daimah itu untuk melakukan kajian ulang, bukan untuk menghilangkan aspek syariahnya, itu bukan, tetapi ini adalah masalah sosial yang kemudian harus segera diselesaikan. Karena akhirnya, mohon maaf, wanita-wanita di Saudi ini terutama, termasuk juga di Timur Tengah secara keseluruhan itu merasa tidak bisa bergerak. Kenapa? Ketika wanita itu pergi belanja ke pasar dan kemudian ditemani sopir dalam suatu mobil, itu dianggap khalwat. Sehingga yang terjadi adalah yang belanja ke pasar itu harus suami. Sementara suami para laki-laki ini memiliki pekerjaan tersendiri. Bukan berarti itu sesuatu yang tabu. Suami belanja, aku biasa di pasar. Dulu di pesantren juga biasa belanja di pasar. Tidak sesuatu yang tabu. Tetapi ini ada maksudnya dalam pekerjaan, pembagian tugas. Sungguh sangat pantas kalau pekerjaan seperti itu dilakukan oleh wanita, oleh ibu. Bukan berarti kalau dilakukan oleh laki-laki itu tidak pantas, itu tidak. Bukan itu maksudnya. Tetapi ada satu pekerjaan-pekerjaan yang sesungguhnya wanita bisa melakukan kemandirian, ya atau tidak. Nah inilah. Nah sehingga memang ini jadi persoalan. Tapi kalau di Indonesia insya Allah itu tidak terjadi. Ya kan? Itu tidak terjadi. Supir wanita di mana-mana ada. Bahkan ojek wanita pun juga ada. Dan belum ada fatwa di Indonesia ini tentang haramnya ojek wanita. Kalau itu terjadi, subhanallah, kejahatan sosial di masyarakat ini akan semakin menguat. Nah, kalau tidak menguat, nah sehingga kemudian wanita untuk mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala cukuplah mengikuti apa yang telah diaturkan oleh Allah terhadapnya. Tidak perlu melakukan satu protes, tidak perlu melakukan satu pemberontakan, tidak perlu kemudian satu, tidak. Insya Allah, kalau itu diikuti terus, wanita akan melampaui apa yang tidak bisa dijangkau oleh laki-laki. Yang ketiga, penutup. Nah, nanti kita lanjutkan dengan diskusi bawah. Terjadi diskusi yang cukup berat. Pertama, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana mungkin wanita bisa melampaui laki-laki? Apalagi kemudian sampai pada derajat ulama-ulama wanita, bahkan sampai kepada satu proses perawi hadis di kalangan wanita. Sementara Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa wanita itu kurang agama dan kurang agama. Hadis sahih oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Apakah dimaksudkan dengan bahwa wanita itu kurang akal dan kurang agama? Para ulama memiliki ragam pendapat. Salah satu di antaranya adalah wanita dianggap atau diposisikan kurang agama karena memang ibadahnya bolong-bolong. Ya atau tidak? Wanita itu ibadahnya bolong-bolong, gitu kan? Kenapa bolong-bolong? Nah, bolong-bolongnya ibadah itu mempengaruhi aspek ruh. Itu mempengaruhi aspek ruh, aspek ruhiyah. Sehingga memang terkadang wanita itu kestabilannya
itu lebih kurang daripada daripada kelabilannya. Jadi labilnya itu lebih dominan maksud saya. Saya juga tidak tahu, saya itu laki-laki tidak bisa merasakan apa yang dilakukan oleh wanita gitu ya. Saya hanya melihat istri dan ibu saya begitu ke wanita itu hanya meraba dan bukan, tetapi belum tentu benar. Wanita yang tegar pun juga banyak, ya kan? Contohnya siapa? Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan ujian yang begitu besar, dia tetap sebagai seorang ibu yang mulia mendampingi anaknya. Khatamillah, yang dimasukkan dengan kurang akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan mengenai tentang persaksian. Ini juga salah satu yang dikritik oleh para pejuang gender. Kenapa di dalam Islam itu saksi bagi wanita tidak standar atau tidak setara dengan laki-laki? Banyak para ulama yang mengulas mengenai tentang hikmah ini. Ya salah satu di antaranya itu tadi, wanita kadang-kadang lebih peka terhadap perasaannya daripada logikanya. Sementara untuk menjadi saksi itu harus menggunakan logika. Supaya termasuk juga kenapa wanita itu tidak boleh ziarah kubur. Termasuk juga kenapa wanita itu tidak dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mengikuti jenazah sampai ke kuburan. Karena biasanya wanita kalau ingat sesuatu yang sangat indah dan kemudian itu hilang dari kehidupannya, dia akan menangis. Ya tidak. Nah tangisannya itu bisa memunculkan fitnah, baik orang yang hidup ataupun juga orang yang sudah meninggal. Oleh karena itu di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, yu'adzabul mayyit bi buka'il hayy. Mayat itu akan tersiksa karena tangisan orang yang masih hidup. Dan wanita itu seringkali akan menangis dan menangis. Sekalipun tangisannya itu disembunyikan, rasa malu yang begitu kuat karena kalau wanita mampu menahan diri untuk tidak menangis. Nah, terlepas dari itu semuanya itu dalam Al-Quran, sehingga kemudian yang dimaksudkan kurang agama dan kurang akal itu bukan berarti kemudian merendahkan martabat wanita, itu bukan. Dan faktanya banyak sekali para wanita-wanita di masa sahabat atau juga di masa tabi'in radhiyallahu anhum, mereka mendapat kemuliaan dan tempat yang cukup mulia di tengah masyarakat mereka. Sehingga kemudian banyak para ulama berkenan untuk menulis sejarahnya. Ya salah satu di antara adalah Ibnu Katsir. Beliau banyak menuliskan tentang tokoh-tokoh wanita di kalangan sahabat dan juga tokoh-tokoh wanita di kalangan tabi'in. Cerita-cerita itu sungguh indah, keteladanan mereka pun juga sangat indah. Nanti silahkan baca buku ini ya. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Saya bicara apa tadi? Hadis wanita kurang akal dan kurang. Oh iya, hadis wanita yang kurang akal dan kurang akal. Ada satu kajian yang disampaikan oleh para pakar sekarang, para ilmuwan psikologi, untuk membandingkan sampai ini ada buku bagus psikologi wanita dan psikologi laki-laki, dan kemudian ini dibandingkan bagaimana seorang istri memahami psikologi suami dan bagaimana seorang suami memahami psikologi istrinya. Dan ini murni kajian buku yang sangat bagus dengan judul seperti itu tadi. Nah, kajian-kajian kejiwaan itu menghantarkan kepada satu temuan bahwa untuk menempatkan sisi keadilan bagi wanita dan sedikit pun tidak merendahkan martabat wanita, kembalikanlah fitrah wanita itu sebagai wanita. Maka menurut aku kemarin berdasarkan teman-teman aktivis, guyonan saya saja sih, kita itu terkadang di kalangan para muharrikin, ya, para ahli harokah, ya, para aktivis itu, jadi separuh itu ikhwan, yang akhwat, yang ikhwan separuhnya itu akhwat. Bagikannya dari mana? Guyonan seperti itu. Karena seringkali yang terjadi adalah, mohon maaf, ketika ada daurah, ketika ada tergiah yang seharusnya itu wanita tidak terlibat, itu dilibatkan. Betul memang supaya wanita terjadi kemandirian, tetapi yang terjadi adalah seringkali wanita tergantung dengan laki-laki, akhwat tergantung dengan ikhwan. Kalau sekedar hanya untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, insya Allah ini tidak mengapa.
Kenapa? Akhirnya yang terjadi adalah ruang fitnah itu semakin terbuka lebar. Seandainya para wanita itu bisa mengelola semua kegiatannya itu sendiri, insya Allah ini jauh lebih bagus lagi. Insya Allah itu jauh lebih bagus lagi. Sehingga ruang fitnah itu bisa diminimalkan. Ya, para akhwat, para ummahat ini kok bisa bergerak. Kalau para ummahat insya Allah sudah bergerak sendiri. Ini akhwat mungkin perlu dilatih. Nah, sehingga kemudian suasana kefitrahan, hakikat sifat-sifat wanita yang telah Allah letakkan di dalam dirinya itu tetap terjaga. Tetapi bukan berarti sesuatu yang aib jika memang seorang wanita suatu hari nanti, suatu waktu melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Itu bukan sesuatu yang selama aspek-aspek akhlak itu bisa terjaga dengan baik. Nah, temuan-temuan aspek kejiwaan itu, kalau kemudian maka kemudian kalau ada wanita yang kemudian bersikap seperti laki-laki gitu ya, sampai Rasulullah mengharamkan wanita bersikap seperti laki-laki dan laki-laki bersikap seperti wanita. Kenapa? Ini fitrahnya jangan sampai dihilangkan, dijaga dengan baik. Karena itulah Allah memuliakannya. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala memuliakannya. Kemudian yang ketiga sebagai penutup, di neraka sebagaimana ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj menemukan banyak wanita, dan Rasulullah SAW memberikan alasan. Apa alasan? Ini para wanita juga protes. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Rasulullah memberikan dua alasan yang mendasar. Yang pertama adalah banyak para wanita yang tidak mensyukuri suami. Jadi bagi orang yang sudah berkeluarga, apa yang dimaksudkan tidak bersyukuri? Mungkin nanti perlu ada kajian tema secara pribadi ya, karena yang lebih banyak yang belum menikah. Para ulama memberikan satu penjelasan yang cukup bagus, sekalipun memang kadang-kala ini berbenturan dengan adat dan istiadat yang sudah terjadi di masyarakat. Ya, salah satu contohnya misalnya di daerah Sumatera itu, yang melamar itu bukan laki-laki tetapi wanita, jadi perempuan. Ada nggak di daerah mana itu? Ya, itu perlu dikaji dalam aspek syariah, itu sesuai atau tidak. Boleh atau tidak seperti itu, karena itu juga akan mempengaruhi kejiwaan seorang wanita. Termasuk juga mengenai tentang masalah kesal. Ya, termasuk juga masalah kesal. Nasab itu seharusnya dari laki-laki atau dari wanita. Secara fitrah manusiawi seharusnya dari mana? Laki-laki. Tetapi di beberapa tempat itu bukan dari laki-laki, tetapi dari wanita. Apakah itu bagian dari makna bahwa suatu hari nanti istri dianggap tidak mensyukuri suami? Karena itu akan berefek kepada satu pemikiran, itu akan berefek kepada satu sikap, bahwa akhirnya yang merasa berkuasa di dalam rumah tangga itu adalah wanita, bukan laki-laki. Dan wanita berhak untuk mengatur apa yang ada di dalam keluarga itu. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini sudah apa yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak bersyukurnya seorang istri kepada suami, ini memang bukan berarti kemudian suami harus mentang-mentang itu tidak ada, tetapi memang ada wilayah-wilayah yang harus kemudian saling menghormati dan menghargai. Hanya saja ada satu keadaan yang terkadang istri itu merasa tidak nyaman dengan kondisi suami, sehingga kemudian dia berhak untuk melakukan pemberontakan. Ya, ini yang sedang terjadi. Nah, termasuk juga misalnya aspek-aspek psikologi ini akan masuk pada ruang siapakah yang berhak untuk meminta cerai di dalam keluarga itu, wanita atau laki-laki. Islam memutuskan laki-laki, dan itu sudah menjadi ketetapan. Tetapi bukan berarti wanita itu tidak punya hak untuk minta cerai. Maka kemudian di dalam Islam ada namanya khulu, atau kemudian bahasa di departemen agama itu seperti rafa. Jadi seorang wanita melaporkan kejadian keluarga sampai kemudian dia kepingin untuk berpisah dari suaminya. Apakah itu juga termasuk orang yang dianggap tidak mensyukuri suami, tergantung motivasi dia untuk ingin berpisah dari suami. Padahal
Rasulullah SAW telah bersabda, jika seorang wanita itu minta cerai dari suaminya, tidak ada satupun alasan syar'i yang diridhokan di dalamnya, maka Nabi SAW, maka seorang wanita ini tidak akan pernah mendapatkan aroma surga, apalagi surganya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan juga lainnya. Alhamdulillah, ini sekadar prolog saja. Mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi pikiran antum. Yang paling terpenting adalah bagaimana kemudian apa yang telah Allah istimewakan terhadap wanita itu dijadikan sarana untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian ilmu pengetahuan yang sekarang ini antum tekuni, mudah-mudahan itu adalah menjadi satu sarana untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga beragam bentuk dan jenis amal saleh yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi para wanita itu bisa menjadikan sarana untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian sesungguhnya wanita bisa melampaui kemuliaan yang tidak bisa dijangkau oleh para wanita. Nah, di dalam buku ini itu banyak diulas mengenai tentang 3 hal. Ya, sedikit tentang keistimewaan buku ini. Pertama, wanita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena wanita memiliki amal lebih yang sederajat dengan laki-laki. Salah satu contohnya begini, Mbak dan ibu-ibu sekalian, ada seorang wanita tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, para laki-laki kan bisa berjihad di jalan Allah. Tidakkah para wanita, kami ini juga diberi kesempatan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti mengangkat senjata? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jihad wanita itu di mana? Di rumah. Apa maksudnya? Kalau kemudian seorang wanita atau seorang istri menyelesaikan semua urusan rumah tangganya, dia mendapatkan pahala sederajat dengan laki-laki yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini yang membuat saya iri itu di sini salah satu antaranya. Artinya kalau putus saya itu masak, kalau putus saya itu mencuci, kalau putus saya itu merawat anak, kalau putus saya itu menyapu di rumah, pahala saya tidak seperti ketika istri saya melakukan itu. Nah, saya irinya di sini, Masya Allah. Nah, apalagi kalau kemudian wanita ini masih meluangkan waktu untuk belajar. Ilmunya itu bisa dijadikan sarana dia berdakwah kepada Allah. Ilmunya itu bisa dijadikan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Dan wanita tidak ada tertutup untuk itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan peluang lagi kepada para wanita. Kalau pun kemudian memiliki peluang yang cukup dan suami mengizinkan, wali mengizinkan untuk mengangkat senjata bersama dengan laki-laki untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih dari itu semuanya. Ya, ketiga. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa wanita bisa melampaui apa yang tidak bisa dijangkau oleh laki-laki. Nah, kemudian yang kedua, aspek sosial. Ibnu Utsaimin rahimahullah menulis satu buku tentang daurah al-mar'ah ala islahil ummah, peran wanita di dalam memperbaiki umat. Itu seperti apa dan bagaimana teknisnya. Jadi kalau melihat buku ini makalah tidak tebal, ya, buku kecil ya, sekitar mungkin antara 15 sampai 20 halaman. Tetapi pikiran yang disampaikan di dalam buku itu adalah sesungguhnya wanita itu agen berubah di masyarakat itu lebih besar daripada laki-laki. Berapa persen? 60%. Sisanya itu laki-laki. Kenapa? Karena wanita bisa masuk kepada wilayah keluarga, dan banyak persoalan di masyarakat itu adalah persoalan keluarga dibanding dengan laki-laki. Kalau wanita bisa masuk ke wilayah keluarga, ya atau tidak? Maka bahasan-bahasan mengenai tentang kekeluargaan itu lebih nyaman untuk dibahas oleh para wanita, oleh para ibu-ibu. Sekalipun bukan berarti laki-laki tidak punya kesempatan untuk itu, tidak. Tetapi ini lebih mudah. Itu berarti menunjukkan dengan itu wanita bisa mendapatkan kemuliaan yang lebih dilakukan oleh para wanita. Dan itulah juga yang dilakukan oleh para tabi'in, para wanita-wanita tabi'in radhiyallahu anhum. Banyak di antara mereka
Memang sejarah itu tidak tertulis secara ini ya, tetapi peran mereka di dalam keluarga dan memperbaiki keluarga satu dengan keluarga yang lain itu sangat kuat. Aspek sosial. Kalau para wanita dan para ibu bisa mengendalikan diri mereka, gitu ya, untuk berinteraksi lebih dengan lawan jenis, sehingga sudah terjadilah perkumpulan yang sehat, maka insya Allah pembenahan terhadap masyarakat itu jauh lebih besar. Ini aspek sosialnya. Kemudian aspek ketiga adalah aspek pendidikan di dalam keluarga yang menghasilkan para pemimpin. Jadi kalau kita lihat para pemimpin yang ada diceritakan di dalam sejarah Islam, itu banyak di antara mereka adalah pengaruh dari pemikiran seorang ibu. Inilah yang kemudian menjadikan seorang ibu atau seorang wanita itu memiliki nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sangat pantas ketika kemudian banyak para ulama yang mengatakan madrasah al-ummahat madrasatul ula lil abna wal banat. Jadi para ibu itu adalah pendidikan pertama kali bagi anak-anak mereka. Nah, alhamdulillah, sehingga kemudian di dalam prospek perubahan masyarakat, di dalam hal kepemimpinan dan juga di dalam ketenangan di dalam keluarga itu bisa dimulai dari para wanita ini. Nah, kemarin saya mendapatkan nasihat dari Dr. Al-Qalbi di dalam Twitter beliau. Jadi wanita itu pun juga bisa merubah rumah tangga itu menjadi surga, sebagaimana dia bisa merubah rumah tangga itu menjadi neraka. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Sekadar membuka dulu. Saya mohon maaf kepada para panitia. Kita belum masuk kepada pembahasan seperti apa sesungguhnya tokoh wanita di kalangan para tabi'in. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau dilanjutkan dengan diskusi. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa